Halo semuanya, selamat datang kembali di Rans CT Medical Education Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang penggolongan obat di Indonesia. Baiklah, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kalau kita sama-sama mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Penggolongan obat di Indonesia. Ketika membeli obat di apotik, sangat penting untuk memperhatikan lebih jauh jenis obat yang dibeli, termasuk golongan apa obat tersebut. Hal ini dianggap penting karena obat yang dikonsumsi tidak boleh sembarangan. Di Indonesia, pemerintah menyediakan undang-undang penggolongan obat secara spesifik. Namun, masih banyak orang yang belum mengetahui tentang hal ini. Untuk mengetahui tentang penggolongan obat lebih dalam, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas adalah obat OTC atau over the counter, atau obat yang dijual secara bebas di pasaran. Artinya, kamu bisa sangat mudah dan bebas menemukan dan membeli obat ini tanpa harus menggunakan resep dokter. Obat yang tergolong dalam kategori bebas adalah obat yang memiliki efek samping rendah, serta kandungan bahan-bahan yang relatif aman. Namun, meski tidak memerlukan pengawasan dokter, kamu tetap harus memenuhi petunjuk dan dosis yang tertera di kemasan ketika mengkonsumsinya. Obat bebas biasanya memiliki gambar lingkaran berwarna hijau dan bergaris tepi hitam. Simbol tersebut tertera di kemasan obat. Kebanyakan obat bebas adalah obat-obat untuk mengobati penyakit ringan seperti batuk, flu, atau demam. Obat bebas juga bisa berupa vitamin atau suplemen nutrisi. Contoh obat bebas kali ini adalah paracetamol. Yang kedua adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas memiliki kesamaan dengan obat bebas, yaitu keduanya dijual bebas di pasaran. Namun, obat bebas terbatas termasuk obat yang lebih keras ketimbang obat bebas. Meski obat dalam golongan ini juga bisa dikonsumsi tanpa resep dokter, dalam jumlah tertentu, obat ini masih bisa dijual di apotek mana saja. Obat jenis bebas terbatas juga memiliki simbol tertentu di kemasannya, yaitu lingkaran biru bergaris tepi hitam. Tidak hanya itu, pada kemasan obat bebas terbatas juga tertulis peringatan-peringatan seperti berikut ini. Obat bebas terbatas bisa digunakan untuk mengobati penyakit dari yang tergolong ringan hingga serius. Kalau kamu belum sembuh juga, meski sudah mengkonsumsi obat dengan golongan bebas terbatas, lebih baik berhenti mengkonsumsinya dan periksakan diri ke dokter. Selanjutnya yang ketiga yaitu obat keras. Obat keras sudah termasuk obat yang tidak bisa dibeli bebas di apotik tanpa resep dokter meski dijual legal di apotik. Tanpa resep dokter dan jika pemakaian tidak sesuai, dikhawatirkan obat ini bisa memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Simbol obat keras yang ada di kemasan obat adalah lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya. Pada umumnya, obat-obat tertentu yang termasuk dalam golongan ini seperti obat generik, obat wajib apotik atau OA, psikotropika, obat yang mengandung hormon seperti obat penenang atau obat diabetes. Selanjutnya antibiotik seperti tetrasiklin, penisilin, ampicillin, serta cephalosporin, dan masih banyak lagi. Untuk psikotropika, obat-obatan jenis ini mempengaruhi susunan sistem saraf pusat, sehingga bisa menimbulkan perubahan pada mental dan perilaku orang yang mengkonsumsinya. Maka dari itu, obat psikotropika hanya bisa dikonsumsi di bawah pengawasan dokter. Bahkan, psikotropika juga dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan bahaya dampaknya pada tubuh manusia. Psikotropika golongan 1 adalah obat yang tidak boleh digunakan untuk terapi. Psikotropika golongan 1 hanya boleh dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan karena memiliki potensi yang kuat untuk menyebabkan ketergantungan pada penggunanya. Lain dari psikotropika golongan 1,
psikotropika golongan 2 bisa digunakan untuk pengobatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Namun, psikotropika golongan 2 tetap memiliki potensi kuat untuk menyebabkan ketergantungan. Psikotropika golongan 3 lebih banyak digunakan untuk pengobatan, meski obat jenis ini juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Risiko ketergantungan pada psikotropika golongan 3 cenderung rendah. Selain itu, sama seperti golongan 3, risiko ketergantungan psikotropika golongan 4 juga rendah. Psikotropika golongan 4 banyak digunakan untuk pengobatan maupun keperluan ilmu pengetahuan. Karena bersifat keras, psikotropika dan obat keras berada di dalam kategori yang sama. Keduanya juga memiliki simbol yang sama. Contoh obat keras adalah loratidin, pseudoephedrine, bromhexin HCl, alprazolam, dan clobazam. Sementara itu, contoh obat psikotropika adalah ekstasi, phenobarbital, sabu-sabu, dan diazepam. Yang keempat adalah obat narkotika. Narkotika adalah obat yang bisa berasal dari tanaman maupun tidak. Narkotika juga bisa berupa sintesis atau semisintesis. Sama seperti psikotropika, narkotika menimbulkan efek ketergantungan, khususnya jenis yang bisa mengurangi rasa sakit, nyeri, dan tingkat kesadaran. Obat narkotika hanya boleh dijual di apotik, namun harus di bawah resep dokter. Obat narkotika memiliki simbol lambang palang merah yang tertera di kemasannya. Mirip dengan psikotropika, narkotika juga memiliki golongan-golongan tertentu. Narkotika golongan 1 hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan, namun tidak bisa digunakan untuk pengobatan. Pasalnya, golongan 1 memiliki risiko ketergantungan yang tinggi. Untuk narkotika golongan 2, bisa digunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan. Namun, biasanya dokter hanya memberi resep narkotika golongan 2 sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Pasalnya, golongan 2 juga bisa menyebabkan ketergantungan yang kuat. Sementara itu, narkotika golongan 3 bisa digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan karena memiliki risiko yang ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Contoh obat narkotika adalah opium, ganja, dan heroin. Untuk golongan 2, contohnya tebakon, morfina, dan peptidina. Sementara untuk golongan 3, contohnya adalah kodiena, nikokodina, dan nikodicodina. Baiklah, penjelasan di atas memberikan informasi lengkap tentang penggolongan obat di Indonesia. Hal ini sangat penting karena obat-obat tersebut harus digolongkan berdasarkan tingkatan keamanan, ketepatan pemakaian, dan pengamanan distribusinya. Maka dari itu, mulai saat ini, jangan lupa periksa golongan obat sebelum dibeli dan dikonsumsi ya. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan video ini. Buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menontonnya berkali-kali biar paham. Dan juga buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Biar kalau ada video terbaru dari saya, kamulah orang pertama yang akan mengetahuinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.